Yang harus kita garis bawahi ya, bahwa sebenarnya semua pekerjaan baik ya, asal halal gitu. Nah itu dulu harus ada mutual understanding, kesepahaman dulu ya antara si generasi yang X, Y, Z, apa nih, Z gitu ya, sama baby boomers lah, orang tua gitu, atau yang X itulah. Nah persoalan sebenarnya sesungguhnya kita di ketenaga kerja ini adalah permasalahannya itu adalah terkait dengan kompetensi tadi. Kompetensi ini pas zaman SMA itu alhamdulillah senang, passionnya itu organisasi ya. Organisasi ini terimplementasikan ke dalam dunia sekarang, mengorganize satu perusahaan, mengorganize segala urusan, dan alhamdulillah itu bisa terorganize dengan baik. Belajarnya itu ya sebenarnya nggak apa-apa, mahasiswa itu dalam pengerjaan skripsinya dibantu lah ya, istilahnya bukan joki, itu bahasanya terlalu kasar ya, tapi enumerator, jadi yang mengolah data itu boleh banget gitu. Tapi kita ngasih list harga karena kita skripsi itu harganya per bab, jadi satu babnya kurang lebih sekian juta gitu, karena dari situ mulai proses negosiasi. Buah hasil pendidikan rupanya tak melulu manis. Tiap pagi belajar selama 16 tahun kurang lebih bukan jaminan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Cita-cita siapa yang tak punya? Menggantung mimpi di langit, berendeng dengan angan juga ekspektasi orang tua. Berat, ya memang. Ada yang mengejar, tak sedikit pula yang pasrah. Gimana takdir saja, sekolah seadanya, belajar semasuknya. Ambisi jadi pembaharu rasanya hanya dimiliki segelintir adik-adik. Sebagian lagi hanya mengikuti tren agar terlihat keren. Ada juga yang menaruh nasibnya pada keberuntungan. Tak heran bila Badan Pusat Statistik mencatat ada 340.604 penganggur di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dan 175.000 pengangguran di Kota Bogor. Angka yang lumrah untuk wilayah penyangga ibu kota. Sesulit itukah mencari kerja di Bogor? Tribuners, inilah Sisi Vivi, edisi merdeka dari pengangguran. Harapan palsu untuk si pencari kerja. Ada orang yang sukses hanya bermodal ijazah. Semua dihasilkan karena usaha keras, kerja keras, dan keahlian mumpuni yang terus diasah sampai membumi. Si pembaharu selalu berhasil membuat orang lain meniru, menjadikan mereka sebagai pengikut inovasi hasil pemikiran matang si peramu. Wajar bukan jika tidak diisi ide kreatif, hidup bisa saja hanya menjadi abu. Pemikiran seperti ini rasanya belum dimiliki sejumlah pemalas atau mereka yang berdalih sibuk untuk mengurus syarat akhir mendapat titel di atas kertas. Tapi ada saja jalan pintas untuk mereka yang hanya mau instan, rela merogoh kocek dalam dari saku ibu dan bapak. Joki skripsi disebutnya, mengaplikasikan keinginan siswa yang sudah mahal. Orang yang pakai joki itu nggak bisa kita ratain, oh ini orang males atau ini orang kayak mau lepas tanggung jawab. Bisa juga karena istilahnya dia ada kena masalah yang makanya dia harus ngurusin itu dulu, atau memang dia kerja jadi tulang punggung keluarga. Jadi menurut gua sih itu relatif dan ya itu kebebasan balik lagi masing-masing sih. Kadang tuh mereka tuh udah bikin konsep ini gitu. Soalnya bikin konsep skripsi mereka tuh kayak gini, kak aku maunya kayak gini ya, alurnya kayak gini. Nah datanya kakak tinggal cari di sini. Mereka tuh kadang udah tahu, cuma tuh nggak tahu nyari di mana datanya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin alasannya ngejoki itu pasti banyak ya alasannya kan, bermacam-macam. Tapi kalau misalnya kita sebagai posisi yang ya kita mau menawarkan jasa dan mereka mau pakai itu kayaknya kurang etis juga mananya gitu.
Tapi yang mungkin yang paling umum itu sih bisa dua alasan. Yang pertama memang mereka gak sempet karena kerja, ada aktivitas. Yang kedua itu emang karena mereka itu lagi nggak mood aja sih, lagi nggak mood nugas, jadi udahlah pakai jasa joki aja begitu. Mungkin secara garis besarnya customer ngelihat kita tuh dari media sosial. Kita kan punya media sosial sendiri, terus habis itu kita arahin ke WhatsApp karena sebagian besar transaksi dan kejelasan lainnya melalui WhatsApp gitu kan. Kita ngasih list harga karena kita skripsi itu harganya per bab, jadi satu babnya kurang lebih sekian juta gitu kan. Nah, dari situ mulai proses negosiasi. Kalau misalkan negosiasinya nggak deal, biasanya kita gagal, nggak jadi, karena emang kita ngelihat konsep skripsi mereka tuh kayak gimana gitu kan. Karena kita juga pasti ngelihat, oh datanya bakal susah nih didapat kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan deal ya udah mulai DP dulu misalkan, soalnya kadang tuh orang tuh baru ngerjainnya tuh per bab doang, nggak langsung Kak mau 1 sampai bab 5 kayak itu enggak. Kadang bab 1 dulu ya Kak, jadi mereka DP dulu bab 1 setengah harga, baru abis itu sisanya untuk sampai ACC mereka nyicil kadang, atau bayarnya tuh di akhir transaksi waktu bab 1-nya beres dan udah ACC semua kayak gitu. Karena follow-followan Instagram, jadi ada yang udah jadi selebgram. Itu ada 2 sih, yang dua-duanya jadi selebgram kayak gitu. Yang satu seleb TikTok, maaf. yang selebgram itu karena dia emang udah sibuk sama kerjaan dia. Resikonya mereka nggak terlalu paham kadang. Mereka nggak terlalu paham atas isi yang kita tulis di dalamnya, karena mereka cuma pengen Kak poin-poinnya dong tulisin kayak gitu. Bahkan PPT sidang kita yang bikinin kayak gitu. Jadi kurang memahami lah apa materi. Terus juga istilahnya ada mungkin dari dari customer ini dia sebenarnya misinformasi dari dosennya. Jadi ada poin-poinnya nggak lengkap yang nggak dia kasih tahu ke kita gitu. Jadi kita ya udah ngikutin aja apa yang dia bilang. Ya kita kan misalnya nggak mau ngambil risiko juga kan, mau ngerjain berlembar-lembar tapi taunya salah gitu. Tapi pada akhirnya karena dianya baru dikasih tahu dosen, nah selalu itu terjadi. Oh maaf Kak, saya baru dikasih tahu dosen. Ya padahal harusnya dari awal gitu. Jadi nggak dirombak-rombak ulang. Ya resikonya juga dia juga lama di situ. Karena memang misinformasi itu. Tiap orang memang bisa punya mimpi. Tidak ada yang melarang. Tapi tidak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Pendidikan harusnya bisa jadi pecut menyelamatkan masa depan. Mana mungkin Indonesia bisa bertahan kalau ide mahasiswanya tergantung joki. Pendidik tentu punya peran penting membentuk penerus. Dosen, guru, dan pendamping sudah semestinya berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang kini kadung serius. Jadi gini, kami sih sebenarnya sebagai pengajar ya, kami punya tanggung jawab untuk mendidik ya. Mengajar itu belum tentu mendidik gitu, tapi kalau mendidik itu kalau menurut saya udah semuanya termasuk dengan mengajar gitu. Jadi yang kita ajarkan di kampus itu bukan cuman sekedar akademik ya, maksudnya dalam hal ini teori, praktek dan lain-lain, tapi kami juga harus mengajar yang disebut dengan karakter building. Jadi kalau di Universitas Pakuan itu di semester 1 ada mata kuliah namanya karakter building, dan di akhir nanti di terakhir kita juga ada mata kuliah komunikasi bisnis dan kewirausahaan gitu. Jadi sesuai dengan visi misi Unpad yang mendidik mahasiswanya untuk menjadi unggul, mandiri dan berkarakter. Jadi memang kami pengen mahasiswa itu bukan cuman sekedar akademiknya baik gitu ya, akademisnya baik, tapi mereka juga diarahkan gimana sih nanti kalau sudah lulus itu mereka bisa mandiri gitu. Jadi nggak cuman bekerja kepada orang, tapi mereka juga bisa membentuk lapangan pekerjaan sendiri. Jadi tugas kami sekali lagi sebagai dosen bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi juga kami mengarahkan gimana caranya supaya mereka bisa settle, bisa bertahan hidup lah ya gitu ya, ketika nanti sudah lulus dari Universitas Pakuan gitu. Yang harus kita garis bawahi ya, bahwa sebenarnya semua pekerjaan baik ya asal halal gitu. Nah itu dulu harus ada mutual understanding, kesepahaman dulu ya antara si generasi yang X, Y, Z Z gitu ya, sama baby boomers lah, orang tua gitu, atau yang X gitulah. Saya aja terus terang kadang-kadang suka bingung sama pola pikir mahasiswa zaman sekarang. Jadi mereka itu kayaknya kepinteran, tapi mungkin attitude-nya saya nggak bilang kurang ya, tapi mungkin berbeda gayanya dengan saya gitu. Jadi buat mereka biasa aja manggil, hai bu, hai bro, apa segala macam gitu. Sementara kalau saya masih yang, halo, assalamualaikum, nama saya Dini. Nah seperti itu gitu ya. Tapi kan menurut saya sebenarnya ini hanya
perbedaan zaman ya sebenarnya yang penting itu adalah komunikasi yang mengaitkan supaya adanya kesepahaman antara dua generasi ini gitu. Jadi kalau menurut saya selalu bilang sama anak-anak, kamu pengennya jadi apa? Ini masuk komunikasi beneran, misalnya keinginan kamu atau orang tua. Ada yang selalu bilang, Bu ini kepingin orang tua, sebenarnya saya nggak pengen di sini, saya pengennya di mana. Nah, udah pernah ngomong belum sama orang tua dari hati ke hati gitu? Jangan-jangan belum pernah ngomong. Jadi orang tua tuh sebenarnya nggak tahu. Jadi mahasiswa ngiranya menebak aja ya kayak kita pacaran gitu ya, pokoknya nggak mau tahu si pacar kita harus ngerti, sama gitu si orang tua juga kamu harus nurut. Nah sebenarnya buat apa gunanya komunikasi kalau itu nggak dipakai gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang penting itu adalah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak gitu. Kalau kita lihat ya dari sisi sosiologi, angka pengangguran itu kan punya beberapa penyebab ya. Bisa jadi kemiskinan. Jadi sebenarnya mungkin anaknya pengen sekolah tapi uang untuk biayanya nggak ada. Yang kedua bisa juga jadi dari faktor orang tua. Mungkin orang tuanya menganggap sekolah tidak terlalu penting gitu kan ya. Terus kemudian bisa jadi juga banyak faktor lah penyebabnya gitu. Nah kalau menurut saya yang harus dievaluasi itu ini adalah yang pertama, ini adalah tugas pemerintah gitu. Jadi dinas sosial itu harusnya mereka tahu gitu ya di sebelah mana gitu loh kekurangan dari masing-masing daerahnya gitu. Misalnya daerah A ini di sini apa sekolahnya kah yang kurang gitu sehingga mereka akses untuk sekolahnya nggak ada gitu ya misalnya, atau di daerah B justru tingkat perceraiannya kah yang tinggi. Jadi sebenarnya mungkin mereka uang ada sekolah ada tapi mungkin kehidupan rumah tangganya nggak baik gitu loh ya. Jadi mungkin mereka kan yang istilahnya broken home apa segala macam itu ya. Nah kemudian ada lagi misalnya di sini keluarganya harmonis tapi sekolahnya tidak ada, atau tapi uang misalnya tingkat pendapatannya misalnya rendah gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa diklasterisasi lah istilahnya oleh si dinas sosial atau si pemerintah itu. Nah mungkin mereka gimana caranya supaya bantuan itu tepat guna gitu. Mungkin di sekolah ini kurang PAUD gitu ya, kurang apa. Nah jadi jangan sampai salah menyalurkan bantuan gitu. Nah misalnya atau di sini tingkat perceraiannya tinggi. Kemarin karena mahasiswa saya banyak ya, itu skripsinya rata-rata tentang tingkat perceraian. Ternyata Bogor itu Kabupaten Cibinong, Cibinong itu ternyata tingkat perceraiannya paling tinggi. Nah itu kan berarti harus diselidiki ya, ada apa dengan orang-orang Cibinong ini gitu. Karena ternyata efeknya bukan cuman sekedar tingkat perceraian tinggi, ternyata itu akan mengakibatkan itu tadi anak-anak putus sekolah banyak banget. Karena mereka menganggap buat apa di rumah juga ibu bapak saya nggak pernah nanya. Nah hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya kan itu uang ada gitu loh. Jadi kalau menurut saya diselidiki dulu akarnya itu apa, itu yang harus kita benahi gitu. Jadi jangan sampai misalnya menyamaratakan semua permasalahan pengangguran itu karena pendidikan misalnya, atau karena ekonomi, nggak semuanya gitu. Kadang-kadang ada kok anak yang memang sebenarnya bisa aja dia kerja tapi dia males gitu ya. Jadi udahlah saya mendingan ikutan Citayam Fashion Week gitu ya misalnya, atau mendingan nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi, toh uang saya dari orang tua tetap ada gitu kan, bisa aja seperti itu gitu. Jadi yang mesti diperiksa atau didalami itu adalah gimana caranya penyebab utama gitu loh dari si pengangguran di daerah-daerah tersebut gitu sih kalau menurut saya. Sekarang bicara mengenai joki skripsi ya, itu memang lagi rame banget. Makanya saya kemarin sedikit lumayan sedih tuh ya ketika skripsi online. Karena ternyata skripsi online itu kans untuk pakai joki skripsinya besar, tinggi. Kenapa? Karena mahasiswanya nggak kelihatan nih sama kita. Jadi kemarin ada kejadian mahasiswa lagi sidang gitu ya, ternyata si jokinya di sebelah dia nungguin gitu. Jadi si jokinya duduk di sebelah dia, akhirnya kan sama saya dilihat, coba lihat ke kanan ke kiri ada yang nungguin nggak? Karena kelihatan banget matanya ketika dia jawab pertanyaan dosen itu, matanya ngelirik-lirik ke temennya gitu kan ya. Nah maksud saya gini, jadi kita kan juga dosen bukan maksud saya jangan pernah menganggap remeh dosen lah gitu ya. Dosen juga ngerti lah mana yang mahasiswa yang dibuatkan sama enggak. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak apa-apa mahasiswa itu dalam pengerjaan skripsinya dibantu lah ya. Istilahnya bukan joki, itu bahasanya terlalu kasar ya, tapi enumerator. Jadi yang mengolah data itu boleh banget gitu. Tapi ketika sudah beres dibantu diolah data, minimal dia harus ngerti gitu loh. Ini tuh apa, angka-angka ini tuh apa gitu. Jadi ketika nanti sidang dia tetap bisa menjelaskan. Karena kan memang nggak semua mahasiswa mungkin menguasai kuantitatif lah ya, itu ibaratnya pakai jasa enumerator. Jadi yang penting mereka bisa ketika menjelaskan. Nah yang jadi permasalahan
mahasiswa zaman sekarang ini banyak ya, saya nggak bilang semua, mahasiswa saya banyak juga yang bagus-bagus. Mereka males gitu, jadi mereka tahu beres, akhirnya mereka bayar, kemudian mereka dikerjain dari A sampai Z, mereka lupa, mereka ketika sidang itu akan ditanya-tanya. Nah, pas online itu masih rada bisa mungkin dibantu karena nggak kelihatan ya. Nah offline ini udah mereka nggak bisa berkutik, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika ditanya ini dapat dari mana, ini rumusnya apa segala macam, mereka nggak bisa jawab. Ya udah pasti nilainya hancur gitu. Ya orang ya kalau udah dibiasain dari kecilnya atau dari kuliahnya bohong, dibiasain korupsi, ya mungkin nantinya jadi koruptor. Itu kan bibit-bibit itu kelihatan dari zaman kita kecil ya. Mulai dari nipu uang SPP, nipu uang buku dan lain-lain, itu kan kecil ya. Mereka tuh bisa jadi koruptor tuh karena nggak ketahuan sih menurut saya. Nah akhirnya karena terbiasa, oh udahlah kita mulai dengan skripsi, aman nih dikerjain, nyontek, UTS, UAS, udah nanti ketika mereka lulus itu juga yang akan mereka lakukan gitu ya. Korupsi lah kecil-kecilan, duit apa, plagiat punya teman pekerjaannya. Akhirnya apa? Nanti juga mereka nggak akan bisa survive gitu loh di masyarakat. Karena kalau saya lihat ya orang-orang yang bertahan, entah itu di apa ya namanya di pergaulan dan lain-lain, kalau saya lihat ya memang hanya orang-orang yang ya gini ya, ada juga sih yang nggak jujur bertahan, tapi kan kita tahu ya apa ya, akhlaknya kan ketahuan lah gitu ya, ibaratnya nggak punya akhlak itu ya. Tapi kalau misalnya orangnya jujur, terus kemudian mereka juga pinter, mereka akan tetap bisa bertahan sih kalau menurut saya di masyarakat gitu. At least nama baiknya ada gitu. Jadi kalau balik lagi ya tadi itu misalnya mahasiswa seperti itu, ya coba aja hidup seperti itu, dijamin nanti juga endingnya sih nggak akan berhasil ya kalau menurut saya gitu. Kalaupun mencari yang salah, siapa yang harus ditunjuk hidungnya? Dua pasangan tersebut hanya melihat peluang meraup pundi, kreatif. Mereka juga turut memperkaya ilmu bagi diri sendiri. Pendidik, kampus memiliki kurikulum dengan tujuan tertentu. Para dosen juga menjalankan tugasnya menempa penerus yang siap menghadapi dunia nyata. Tinggal mahasiswanya yang menentukan arah langkah setelah kuliah. Mau menjadi sukses atau terus bergantung pada keberuntungan. Dunia kerja jelas bukan lagi urusan mereka. Pemerintah wajarnya juga punya andil besar menjamin pekerjaan bagi rakyatnya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitulah bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45. Aturan ini seharusnya membuat pemangku kebijakan sadar posisi untuk berbakti, bukan menjadi murahan demi mendapat kursi. Sebenarnya pekerjaan lapangan kerja itu banyak. Contoh kemarin yang kita bikin job fair itu di tanggal 20 dan 21 Juli kemarin, peminatnya juga yang diikuti oleh 32 perusahaan, pesertanya tuh kurang lebih 32.000 karena kita lakukan secara daring dan onsite juga. Nah itu buktinya bahwa masih banyak memang kebutuhan untuk pekerja kita hari ini. Dari 32 perusahaan kemarin itu yang bisa diserap itu kurang lebih 1.300-an tenaga kerja yang terserap. Nah karena hari ini sebenarnya bukan tidak ada lapangan kerja. Yang saya balik tadi bahwa di dalam perusahaan itu sekarang setiap bulan juga kan ada yang pensiun, otomatis butuh. Tapi memang yang hari ini adalah persaingan yang sangat ketat yang ditentukan oleh kompetensi tadi. Nah persoalan sebenarnya sesungguhnya kita di ketenaga kerjaan ini adalah permasalahannya itu adalah terkait dengan kompetensi tadi. Kompetensi ini hanya bisa dilalui dengan jalur pendidikan. Khusus untuk lulusan-lulusan SMK kita hari ini, kayaknya seluruh Indonesia tidak ada sertifikat kompetensinya. Hanya baru sekedar ijazah, menandakan bahwa mereka itu lulusan dari SMK. Faktor yang kedua adalah perilaku. Perilakunya bagaimana? Tadi lulusannya dia misalnya lulusan akuntansi, datang ke perusahaan yang tidak membutuhkan tenaga akuntansi hanya karena dia merasa bahwa dekat dengan perusahaan sekitar. Itu. Yang ketiga,
adalah UMK kita itu tidak merata besarannya antar wilayah. Misalnya Kak, Kota Bogor yang bersebelahan berbatasan dengan Cianjur, Sukabumi, di mana gapnya itu kurang lebih 1 juta lebih gapnya. Jadi otomatis dengan job yang sama, orang Kota Bogor akan susah mendapatkan itu. Yang terakhir persoalannya adalah tidak mau jauh-jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dan itu sudah berapa kejadian yang kami rasakan sendiri. Ada pernah mau ditempatkan di Gunung Putri kasusnya, orang Kota Bogor, dia tidak mau karena dianggap terlalu jauh. Cita-cita siapa tidak punya? Berharap bisa bekerja sebagai ini agar punya itu. Tak jarang bahkan ada yang bermimpi menjadi idolanya. Serius mengemban ilmu demi menggapainya. Memupuk kebiasaan untuk menggelutinya. Berusaha tetap idealis walau di dunia nyata sulit sekali mempertahankannya. Halo, nama aku Imelia Noviani Komara. Aku anak magang di Tribun News Bogor. Aku dulu tuh mau jadi psikolog awalnya. Cuman karena jurusan ilmu komunikasi yang aku ambil di kuliah, jadi kayaknya pupus. Akhirnya mungkin jadinya ke wartawan atau reporter. Karena sekarang bidang yang aku kuliahin itu, yang aku pelajarin itu ilmu jurnalistik, jadi kemungkinan ke arah reporter sih atau jurnalis. Kayak gitu sih sebenarnya. Karena aku masih baru banget di bidang ini, aku masih harus banyak belajar. Jadi untuk gaji aku masih belum tahu pengen gaji berapa, cuman mungkin enaknya dikasih UMR kali ya. Harapan bukan hanya milik anak, pun orang tua yang tak henti melapalkan doa agar buah hatinya mendapat gaji. Dulu banyak para orang tua berharap anaknya bisa menjadi PNS, mendesak serasi rasa agar si anak punya jaminan hari tua. Susah-susah belajar untuk ikut seleksi. Setelah diterima, masuk pagi pulang malam selama 30 sampai 40 tahun. Lalu pensiun. Cita-cita kolot yang mestinya sudah tak ada lagi. Bisa juga menjadi karyawan. Keren katanya bila kerja di BUMN atau perusahaan startup. Mentereng, iya, tapi tetap saja suruhan. Siklus hidupnya pun berulang. Laksana dari gaji ke gaji. Asyik duduk di belakang meja dengan outfit kece, menyesuaikan gaya hidup kekinian. Ya, awal mula dunia usaha saya bergerak di tahun 2008, kondisinya masih ikut dulu dengan orang lain, masih ikut bekerja, dan kebetulan ikut bekerjanya di event organizer. Di 2000 perjalanan sampai 2012 itu sudah membuat suatu komunitas awal mulanya. Awalnya 2012 bikin komunitas, join dengan rekan. Awal mula usaha itu modal pertama saya 2.500.000, teman saya 1.750.000. Digabunglah dana itu dan alhamdulillah berjalan dari mulai 2012, 2013 alhamdulillah meningkat, dan 2014 ada titik nolnya. Kenapa? Kita pisah dengan rekan, dengan teman. Mungkin sudah beda visi dan beda keinginan, akhirnya pisah. Di situ titik nol saya. Di tahun 2014 akhir itu kondisinya saya drop karena ketika awal perjanjian di awal bersama untuk mencari klien itu rekan saya dan untuk pencarian dana saya berpikir ketika 2014 pisah, berpikir kira-kira saya dapat nggak ya klien, karena berbicaranya adalah klien itu adalah utama untuk bisa membesarkan usahanya. Dan singkat cerita teman-teman support untuk bangkit dari titik nol itu, dan alhamdulillah 2015 awal
bikin PT baru, Jelajah Amarta Makarya, PT Jelajah Amarta Makarya berjalan sampai sekarang. Dari perjalanan itu pertama memulai, awal mulanya masih agak sedikit pesimis kira-kira bisa atau enggak dapat klien, tapi perjalanan alhamdulillah klien pertama yang besar itu perusahaan minyak perusahaan minyak Jepang. Dari sekitar 19 divisi ataupun departemen, 16 divisi kita pegang semua. Di situ sudah mulai pede, sudah mulai ada bergairah lagi untuk usaha, dan alhamdulillah jalan terus sampai sekarang. Dan awal mulanya kantornya di sini, Keriko enggak? Kantornya ini dulu di sini. Awal mulanya berdiri PT Jelajah, dan alhamdulillah sekarang sudah punya kantor sendiri, milik sendiri. Awal mulanya semua itu emang berawal dari mimpi. Waktu zaman SMA emang punya mimpi pengen punya perusahaan. Dari dulu punya mimpinya ingin mengembangkan masyarakat di sekitar rumah untuk bisa bekerja, membuat lapangan pekerjaan. Disitulah mimpi-mimpi yang dulu pernah tercetus, mimpi yang pernah diinginkan, alhamdulillah semuanya berjalan. Dan alhamdulillah dari support sistemnya sekelilingnya pun bantu. Jadi ketika akan memulai ataupun dari sisi keluarga itu saling support. Alhamdulillah orang tua tidak menekan, tidak meminta untuk harus jadi apa, harus bagaimana, ya mengalir begitu saja. Dan alhamdulillah pas zaman SMA itu alhamdulillah senang, passionnya itu organisasi ya. Organisasi ini terimplementasikan ke dalam dunia sekarang, mengorganize satu perusahaan, mengorganize segala urusan, dan alhamdulillah itu bisa terorganize dengan baik. Belajarnya itu ya sambil berjalan dengan kondisi apapun, apakah itu sedang susahnya pasti belajar juga, belajar berada dalam posisi nyaman, belajar di dalam satu tekanan, itu pasti semuanya belajar. Tapi tidak ada pembelajaran yang benar-benar khusus untuk usaha. Semuanya berjalan secara otodidak semua. Untuk generasi milenial yang paling terpenting adalah kita coba dulu. Kalau belum kita mencoba, kita kan nggak tahu. Tapi jangan takut, jangan selalu berpikir usaha itu harus dengan modal besar. Itu tidak. Saya selalu berpedoman ataupun saya selalu punya pegangan ketika Allah sudah memberikan rizkinya, pasti dengan caranya. Caranya bagaimana? Ya tergantung kita. Bagaimana caranya itu kan kita cari. Misalkan ketika contoh kasus, ketika ada event dengan project besar, dengan paymentnya itu kondisinya di akhir, otomatis harus punya modal besar. Dengan relasi kita ataupun dengan kemampuan kita untuk bisa mengajak rekan kita ataupun kolega kita berbicara tentang bisnis, kita tawarkan bagi hasil ataupun seperti apa, yakin itu bisa. Itu secara berbicara modal. Ketika kita mulai, ketika akan kita start, jangan selalu berpikiran selalu takut. Coba dulu, sebelum dicoba pasti generasi yang sekarang ini pasti berpikirnya harus ada modal dulu, takut dulu, hilangkan rasa ketakutannya itu, terobos aja gitu. Tadi sedikit kembali terkait masalah kegagalan, tidak hanya kondisinya 2008 sampai sekarang berjalan mulus, betul disampaikan tadi, ada beberapa contoh kasus klien yang nggak dibayar, saya kondisi yang nggak dibayar lumayan ratusan juta, sampai uangnya masih di luar sana. Banyaklah kondisi-kondisi yang perjalanan yang tidak selalu mulus, pasti ada kerikil-kerikil kecil yang pastinya akan menguatkan dan bisa menjadikan kita menjadi lebih besar. Tak masalah bila memang memilih jadi PNS, tapi tak harus juga menjadikan profesi ini sebagai tujuan utama. Sekarang bukan lagi soal mengabdi uang pensiun. Jadilah pekerja kreatif, wira swasta, pengusaha. Generasi kalian harusnya tak lagi terikat waktu seperti karyawan. Kalian harus bebas dari korupsi waktu. Memiliki jam kerja fleksibel untuk bisa menaklukkan dunia. Menyambut masa depan yang gemilang.
Itulah dunia kalian, masa depan. Berhenti menjadi pengikut, tapi berdiri paling depan, ambil giliran agar orang lain yang mengikuti tren yang kalian buat. Menentukan jalan yang tak serupa dengan kebanyakan orang. Jangan takut gagal, jangan takut tidak punya pekerjaan, jangan takut menganggur. Selama kita tahan banting dan sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik di bidang yang digeluti. Yakinlah, besok lusa karya kalian memiliki reputasi yang bisa menaklukkan kota-kota besar. Mulailah dari sekarang mencari hobi dan aktivitas kesukaan, lalu tekuni hingga menjadi master di bidang tersebut. Tak usah lagi bicara tentang besok pagi pergi kerja, sore pulang macet, atau mengeluh besok sudah Senin lagi. Mulailah berpikir, besok saya menginspirasi siapa? Karya apa yang akan saya buat besok Senin? Ketika saat itu tiba, kita baru bisa benar-benar berteriak merdeka. Karena kemerdekaan yang gagal diisi hanya akan menjadi basa-basi. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.